Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Matematika Dasar kelas PTIKB 2021 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan integral tentu. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri, Fani Nabila, sebagai moderator. Yang kedua ada Ihsan Ansori sebagai pemateri pertama, dan ada Nisrina Zahra Windia sebagai pemateri kedua. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amir Hidayat STMkom selaku dosen mata kuliah yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi ini. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi yang dimulai dengan materi menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan integral. Materi akan Nisrina Zahra Windia. Kepada Nisrina dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama ada menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan integral. Sebelum mengulas aplikasi integral untuk menentukan luas daerah yang dibatasi kurva lebih lanjut, sebaiknya Sobat AdSchool sudah menguasai kemampuan dasar untuk menentukan hasil integral dari sebuah fungsi terlebih dahulu. Kemampuan yang harus dimiliki juga terkait menggambar fungsi, baik fungsi kuadrat, fungsi linear, dan lain sebagainya. Hal ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan soal mencari luas daerah yang dibatasi kurva. Perhatikan gambar luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva dan rumus integral untuk mencari luas daerah tersebut di bawah. Kita bisa lihat bagaimana kurva dengan integral pada gambar di bawah. Luas suatu daerah yang dibatasi sebuah kurva dapat dicari menggunakan rumus integral. Beberapa persamaan umum integral yang digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi kurva dan sumbu X atau sumbu Y diberikan seperti berikut. Yang pertama, daerah dibatasi kurva fx pada selang A dan B di atas sumbu X. Selanjutnya ada daerah dibatasi kurva fx pada selang A dan B di bawah sumbu X. Dapat kita lihat pada gambar dengan rumus L sama dengan negatif integral BA fx dx. Yang ketiga, luas daerah dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kanan sumbu Y, di mana dengan adanya garis tersebut akan memunculkan hasil rumus L sama dengan integral D, C, Fy, dy. Yang keempat ada daerah dibatasi oleh kurva fx pada selang C dan D di kiri sumbu X, di mana akan dihasilkan L sama dengan min integral D, C, Fy, dy. Luas daerah yang dibentuk oleh dua kurva. Pembahasan berikutnya adalah luas daerah yang dibatasi dua kurva. Cara menghitung luas daerah yang dibatasi dua kurva sama dengan cara menghitung luas daerah yang dibatasi sebuah kurva pada pembahasan sebelumnya. Hanya saja dalam mencari luas daerah yang dibatasi dua kurva banyak fungsi yang terlibat, ada dua bahkan lebih. Perhatikan gambar dan rumus untuk luas daerah yang dibatasi kurva fx dan gx. Maka dari kurva tersebut akan memunculkan rumus L sama dengan integral BA fx dikurang gx sama dengan dx. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ihsan. Selanjutnya ada menentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva dengan integral. Yang pertama, menentukan volume benda putar yang diputar mengelilingi sumbu min X. Secara umum, volume dinyatakan sebagai luas alas dikali tinggi. Secara matematis ditulis VA kali H. Kemudian, perhatikan sebuah benda yang bersifat bahwa penampang tegak lurusnya pada suatu garis tertentu memiliki luas tertentu. Misalnya, garis tersebut adalah sumbu min X, dan andaikan luas penampang di X adalah AX dengan A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan B bagi selang AB dengan titik bagi A sama dengan X0 lebih kecil X1 lebih kecil X2 titik-titik lebih kecil XA sama dengan B.
Melalui titik-titik ini, luas bidang tegak lurus pada sumbu min X, sehingga diperoleh pemotongan benda menjadi lempengan yang tipis-tipis. Volume suatu lempengan ini dapat dianggap sebagai volume tabung, yaitu A V1 sama dengan X segitiga X dengan X1 lebih kecil, X1 lebih kecil atau sama dengan X1. Dengan jumlah yang kalian dapatkan, V sama dengan ENC sama dengan 1. AX segitiga X1 kemudian akan menjadi V sama dengan N integral BA AX DX. AX adalah luas alas benda putar. Oleh karena alas benda putar ini berupa lingkaran, maka AX sama dengan NR kuadrat. Jari-jari yang dimaksud merupakan sebuah fungsi dalam XI, misalnya Fx. Dengan demikian, volume benda putar dapat dinyatakan sebagai V sama dengan N integral BA Fx min pangkat 2 dengan X, misalkan R daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi Fx. Sumbu min X garis X sama dengan A garis X sama dengan B, dengan A lebih kecil daripada B. Maka volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah R mengelilingi sumbu min X adalah V sama dengan N integral BA Fx kuadrat dx. Daerah yang dibatasi oleh kurva Fx dan Gx dengan Fx lebih besar atau sama dengan Gx pada interval AB diputar mengelilingi sumbu min X seperti yang telah dijelaskan di subbab E1. Maka volume benda putar yang diperoleh adalah sebagai berikut. Vt sama dengan N integral BA Fx pangkat 2 kurang Gx pangkat 2 dx. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Baiklah, saya akan melanjutkannya dengan materi panjang kurva dengan integral. Panjang suatu busur dapat ditentukan dengan menggunakan integral tentu. Suatu busur atau ruas dari suatu kurva dapat didekati dengan menggunakan ruas garis lurus yang panjangnya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak. Berikut adalah rumus jarak. B sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Misalkan fungsi Y sama dengan Fx merupakan fungsi yang kontinu dan memiliki turunan pada interval A, B. Perlu diingat bahwa fungsi yang demikian memiliki F kuadrat, F aksen, yang memiliki turunan di A, B, dan memiliki grafik berupa kurva halus. Grafik dari fungsi F tersebut dapat ditaksir dengan menggunakan ruas garis yang titik-titik ujungnya ditentukan oleh partisi. Berikut adalah rumus partisi. A sama dengan X0 lebih kecil daripada X1, lebih kecil dari X2, lebih kecil dari titik-titik, lebih kecil dari Xn sama dengan B. Ya, matiin bentar ya. Lalu ada A, rumus dan cara menghitung panjang busur dengan integral. Dapat dilihat grafiknya di bawah ini. Akan dihitung panjang busur kurva dari P, yaitu dengan titik koordinat A, C, dan Q dengan titik koordinat B, D. Ada dua pilihan dalam menghitungnya. Anda bisa hitung secara sumbu X atau sumbu Y. Dengan rumus panjang kurva sumbu X, integral dA, akar dari 1 tambah D per dx kuadrat kali dx, dan rumus panjang kurva sumbu Y dengan rumus integral dc, akar dari dx per d kuadrat ditambah 1 dy. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Pihak yang ingin memberi kritik, saran maupun pertanyaan dipersilakan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.